Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya ini nanti sesuai dengan kartu yang keluar aja ya, apa tema yang akan kita bahas. Oke, ada pertemuan yang ingin dia lakukan dengan kamu. Bahkan di sini dia ingin kopi santai tuh ya, eh, komunikasi atau ngomongin sesuatu yang santai-santai, karena orang ini tuh ingin menikmati pertemuan dia dengan kamu, ingin mengenang kisah kalian berdua. Terus itu kalau aku lihat juga di sini dia menginginkan apa ya? eh Menikmati waktu bersama kamu seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat orang ini pengen banget untuk bertemu dengan kamu. Orang ini tuh orang yang kemarin banyak sekali pilihan ya. Terus itu juga kalau aku lihat di sini dalam setiap mengambil keputusan dalam hubungan kalian, orang ini tuh orang yang em, selalu mengambil keputusan atas kehendak dia sendiri. Sehingga di sini kalau aku lihat seperti tidak mengikut campurkan dirimu dalam setiap mengambil keputusan. Terus itu juga aku lihat mungkin orang ini pernah melakukan one night stand ya. Mhm. Terus itu juga aku lihat apa ya? Hmm, dia selalu mengejar-ngejarmu, ya. Dia selalu mengejar-ngejarmu. Kenapa? Karena gini, dia sejujurnya takut kamu tinggalkan. Ya, jadi mungkin kalau misalkan di sini kamu sudah menunjukkan sifat ingin move on atau ingin pergi dari sini, dari hubungan ini, maka orang ini tuh bakalan mencegah kamu atau datang lagi gitu ya untuk membuat pikiran kamu itu berubah agar tidak tidak mau move on dari dia seperti itu ya. Orang ini adalah orang yang eh, suka suka bernostalgia tentangmu. Dia sering sering banget ya eh, melihat kenang-kenangan yang pernah terjadi dengan kamu. Mungkin dulu kamu pernah memberikan dia apa, itu sering dia ingat-ingat kembali, atau mungkin eh, momen-momen tertentu ya yang pernah kalian lakukan itu dia ingat-ingat kembali ya. Karena kalau aku lihat di sini eh, orang ini tuh kalau udah bernostalgia tentang kamu, orang ini bahagia banget. Ya, ya, kayak melepas rindu gitu ya, semacam kayak melepas rindu. Terus itu kalau aku lihat kamu dengan dia itu sama-sama mencerminkan cerminan diri ya. Jadi apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu lakukan itu sama dengan apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, dan apa yang dia lakukan. Sehingga di sini bisa membuat kalian saling introspeksi dari hubungan ini gitu.
Dan aku lihat di sini memang orang ini dulu pernah menyakiti kamu, sehingga memang sampai saat ini kamu membutuhkan waktu untuk bisa sembuh ya dari apa ya, trauma, dari rasa sakit yang dulu pernah dia torehkan ke hatimu. Terus itu juga aku lihat memang hubungan kalian ini butuh waktu untuk dalam penyesuaian, terus itu dalam apa namanya, saling mengenal gitu ya, dan banyak hal lah ya. Jadi sebenarnya hubungan kamu dengan dia ini juga nggak mudah ya, mungkin juga sering putus nyambung karena di sini aku lihat hubungan kalian memang butuh sekali waktu ya. Eh, dan aku lihat di sini memang butuh kemajuan juga ya di hubungan kalian, dan apa ya, ya aku lihat hubungan kalian ini memang penuh dengan pelajaran ya di sini. Oke, orang ini menyadari bahwa orang ini dulu pernah keterlaluan sama kamu ya. Dia sadar, ya dia sadar telah apa ya, telah mengecewakan kamu ya. Ya, menurut dia, ini bukan waktu yang tepat ya, ini bukan waktu yang tepat untuk kalian bersama ya, karena mungkin memang masih banyak perbedaan apa ya, pemahaman, perbedaan prinsip ya, perbedaan apa, situasi di antara kamu dengan dia seperti itu ya, sehingga menurut dia kali ini tuh waktunya belum tepat untuk kita bisa bersama atau berkomitmen seperti itu ya. Dan aku lihat di sini dia sangat paham kok, dia sangat tahu apa yang terjadi di antara kalian, apa yang apa namanya, apa yang dia lakukan, dia paham sebenarnya, dia tahu banget. Dan bahkan di sini I feel you leave me behind. Dia merasa bahwa kamu meninggalkan dia gitu ya. Jadi dia merasa bahwa ada ketidaksiapan atau ada ketidaksukaan kamu terhadap dia, sehingga kamu disinilah yang meninggalkan dia gitu. Dan akhirnya di sini dia merasa bahwa banyak sekali dalam hidup dia, dalam diri dia yang telah hilang ya. Orang ini banyak merasakan kehilangan di dalam hidup dia, termasuk kamu ya, termasuk kamu. Itu dia ngerasa banget hilang. Oke, dia kehilangan perhatian kamu, mungkin dia kehilangan kepercayaan darimu, mungkin dia kehilangan apa ya, kasih sayangmu seperti itu ya. Karena kalau aku lihat kan di sini kamu ingin menyembuhkan masa lalumu dulu ya, rasa sakit yang pernah terjadi di dirimu. Terus juga we will be together again. Jadi aku lihat di sini orang ini dengan yakin ya berkata bahwa kita akan bersama lagi kok. Jadi ini kayak semacam jeda gitu deh ya di antara kalian ya. Bukan berarti ini perpisahan total, tidak, tapi ini sebuah apa itu namanya, break ya, sementara atau jeda untuk sementara.
Jadi keadaan kamu dengan dia saat ini ya mungkin lagi tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan ya. Dan kalau aku lihat di sini ada rasa ketidaknyamanan, ada rasa ketidakharmonisan, ada rasa ketidakbahagiaan ya, yang kamu rasakan bersama orang ini. Dan orang ini pun seperti itu juga ya. Kenapa? Karena hubungan kalian yang tidak stabil, terus itu juga kegagalan hubungan kalian karena tidak direstui oleh keluarga atau orang tua di sini. Itu juga karena adanya suatu apa ya? Kemungkinan tentang perselisihan juga ya, atau kesalahpahaman yang cukup tinggi di hubungan kalian ya, mungkin karena miskomunikasi atau kesalahpahaman dengan satu sama lain, sehingga merasa seolah-olah kalian sudah tidak cocok lagi satu sama lain. Dan alasan hubungan kalian juga yang menjadi pahit itu karena memang apa ya, sulit untuk berdedikasi di hubungan ya. Jadi mungkin di sini ada sifat yang baik ini kamu dan dia itu sama-sama saling jaim-jaiman gitu, sehingga kayak tidak tidak mau menunjukkan sepenuhnya perasaan kalian masing-masing, sehingga ya merasa tidak dicintai, merasa tidak diberikan effort seperti itu kalau aku lihat ya. Terus itu juga aku lihat di sini apa ya? Ya, dari ini sih ya, dari keluarga yang tidak mendukung hubungan kalian gitu sih. Kalau aku lihat di sini, ada yang tidak setuju, keluargamu atau keluarga dia. Padahal sejujurnya orang ini tuh sudah sadar ya, dulu dia berpikiran tentang pasangan tuh atau hubungan tuh ya ya udah kita jalanin aja gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, setelah apa yang terjadi ya, setelah apa yang sudah banyak terjadi di hubungan kalian, putus nyambungnya, terus masalah-masalahnya. Jadi orang ini kalau aku lihat sudah sadar tentang makna suatu hubungan. Kalau memang ingin punya hubungan yang langgeng, memang harus kedua belah pihak lah yang sama-sama mau berjuang gitu ya. Terus itu kalau aku lihat juga apa ya? Dia sudah sadar bahwa kamulah orang yang berharga, sehingga orang ini tuh memang setiap dia mau datang kembali kepadamu, orang ini selalu mempersiapkan strategi atau rencana nanti ke depannya, atau nanti kita mau bagaimana gitu, atau mungkin apa yang mau kita bahas seperti itu ya, sebelum kalian sebelum dia ini datang lagi ngejalin hubungan lagi dengan kamu. Karena kan energinya kalau aku lihat hubungan kalian ini putus nyambung. Bahkan kalau aku lihat di sini orang ini tuh sebenarnya sejujurnya ingin meningkatkan level hubungan kamu dengan dia. Jadi setiap dia datang ke kamu, orang ini tuh penuh dengan strategi, ada rencana yang memang sudah dia susun gitu. Karena kalau aku lihat kamu itu sering banget kalau sudah tidak ada komunikasi dengan dia, kalau sudah ada jeda gitu, kamu selalu menunjukkan seperti ada batasan gitu loh, ya. Kamu kayak seperti mengelilingi dengan batasan-batasan yang sangat jelas gitu loh, ya, agar orang ini tuh kayak terdorong gitu ya dari hidupmu, jangan deket-deket gitu loh. Paham ya maksudku? Jadi kamu itu kalau udah jeda sama dia atau dia menarik diri dari kamu, kalau dia menarik diri dari kamu, kamu sudah mulai kelihatan, oke, kita selesai dulu ya, gitu ya.
kita nggak komunikasi dulu ya gitu, kamu yang menunjukkan batasan yang sangat jelas gitu. Sehingga di sini mungkin kamu akan mengambil suatu keputusan yang ekstrim seperti misalnya ya itu move on ya, atau sudah tidak peduli dengan dia. Itu batasan-batasan yang, akhirnya gini, mendorong mau nggak mau dia harus pergi gitu loh. Ya, sehingga inilah yang membuat dia merasa kayak takut akan kamu tinggalkan. Juga memang kan, karena mungkin ada dari pihak keluarga, entah ini kamu atau dia yang memang tidak merestui hubungan kalian, seperti itu ya, sehingga, eee, semakin terlihat sekali batasan yang kamu berikan di hubungan dikala kalian, sedang berjeda gitu ya, sedang break. Oke, aku lihat juga, kamu berdealing dengan seseorang yang memang, apa ya, pilih-pilih, suka pilih-pilih pasangan ya, atau mungkin ini kamu, ini energi kamu bisa jadi ya, energinya bisa terbolak-balik. Jadi kalian situasikan aja dengan kondisi kalian. Eee, Orangnya pemilih ya, jadi nggak gampang menaruh hati pada banyak pasangan gitu ya. Walaupun mungkin kamu lihat dia gonta-ganti pasangan, tapi sebenarnya nggak gampang gitu juga dia menaruh hati. Karena gini, orang ini tuh suka sekali kebebasan, sehingga dia itu nyari pasangan yang bisa memberikan dia kebebasan, dalam, dalam kehidupan dia, dalam, bertindak juga ya. Jadi orang ini tidak mau dikekang, orang ini tidak mau dibelenggu ya, tidak mau diikat seperti itu. Jadi walaupun misalkan kamu berkomitmen dengan dia, orang ini punya sifat yang uh, ingin bebas. Jadi akan dia tunjukkan bahwa walaupun dia berkomitmen, ya, walaupun misalkan dia sudah menikah denganmu, dia akan menampakkan bahwa dia akan lajang, sehingga akan sulit bagimu untuk apa ya, bisa mengetahui apakah dia ini benar-benar apa ya, hanya memilikimu atau tidak, gitu ya. Kalau aku lihat dan aku lihat juga kamu di sini berdealing dengan orang yang mungkin seorang ya seorang orang tua tunggal ya, dia mungkin pernah menikah, sudah punya anak dan bercerai ya, atau mungkin ini mantan suamimu. Dan aku lihat juga orang ini suka memberikan kebebasan atas pasangannya, atas hidup pasangannya. Dia tidak suka membelenggu pasangannya, silahkan melakukan apapun karena orang ini sangat menghormati menghormati apa keputusan ataupun keinginan pasangannya. Dan aku lihat juga memang orangnya itu menghargai ruang pribadi pasangan dan sangat menghormati batasan yang memang orang lain berikan gitu ya, yang orang lain punya gitu, sehingga orang ini sangat menghargai apa ya, prinsip ya, prinsip pasangan ataupun orang lain. Terus itu juga ada di Emperor, orangnya memang giat kerja, orangnya berpikir logik, orangnya rasional, realistis ya, sehingga dia beranggapan bahwa hubungan itu harus sama kualitasnya dengan pekerjaan ya, dan eh, hubungan itu juga harus sama suksesnya dengan pekerjaan gitu. Sehingga kalau kalau pekerjaan dia belum sukses, maka dia belum pantas untuk menerima rasa cinta itu gitu. Karena orang ini sejujurnya takut uh, mendapatkan penolakan dari pasangan gitu ya. Jadi menurut dia adalah hubungan itu harus sebanding dengan pekerjaan. Ya, jadi kalau misalkan kamu lihat hubunganmu ini masih suka on off on off on off on off, berarti keadaan karir dia itu lagi kacau ya. Keadaan pekerjaan dia itu lagi nggak stabil seperti itu ya, karena ini The Emperor, dia akan menunjukkan power dia atau menunjukkan kuasa atas diri dia gitu ya, dia akan punya kepercayaan diri kalau misalkan pekerjaan dia, karir dia itu memang apa, stabil seperti itu.
ya. Jadi dia ngerasa dia punya kewibawaan gitu loh, ya. Karena orang ini tuh sebenarnya sejujurnya takut ditolak, ya. Orang ini takut ditolak, makanya itu orang ini tuh suka mengambil keputusan tanpa mencampur apa tanpa eh, me, ini melibatkan kamu. Jadi kadang-kadang tahu-tahu orang ini ngilang, tahu-tahu orang ini udah nggak komunikasi dengan kamu seperti itu, ya. Tapi sejujurnya itu ya dia ini ingin apa namanya kualitas hidup dia itu sebanding ya antara pekerjaan dengan hubungan. Jadi kalau misalkan hubungan kamu dengan dia lagi kacau, berarti memang pekerjaan dia memang lagi kacau sehingga dia tidak bisa mm, apa ya memprioritaskan hubungan. Ya, dia harus lebih memprioritaskan pekerjaan terlebih dahulu. Memang orangnya gitu sifatnya agak gila kerja juga ya. Terus itu kenapa sih orang ini gila kerja saat ini dan hubungannya itu lagi nggak apa ya, lagi nggak intens sama kamu karena kalau aku lihat memang ada ketidakstabilan dari orang ini dan orang ini tuh lebih ke apa ya? Sekarang itu lagi memprioritaskan tentang materi. Ya, bisa jadi juga orang ini tuh apa sih namanya? Terlalu memanjakan materi gitu ya, atau mungkin dia ini punya tanggungan sesuatu, atau mungkin orang ini punya hutang piutang ya, sehingga dia em, harus lebih fokus pada karir dan keuangan untuk menyelesaikan masalah materi dia ini. Ya, jadi eh, orang ini akan terlihat lebih gila pada harta dibanding cinta. Seperti itu ya. Jadi kamu akan merasa sering dinomor dua kan dari pekerjaan gitu ya. Yang nomor satu itu kayak pekerjaan gitu loh. Kamu akan sering diabaikan, sering merasa dinomor dua kan, sering bahkan mungkin sering kamu mungkin akan merasa sering merasa dinomor sekian kan gitu ya. Karena orang ini akan mendahulukan atau akan memprioritaskan terlebih dahulu dari karir dan keuangan gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu eh, gini, kalau misalkan dia disuruh milih antara kekayaan dan cinta, maka orang ini akan lebih memprioritaskan tentang kekayaan terlebih dahulu gitu ya. Jadi mungkin kamu akan banyak merasakan rasa sakit hati, rasa kecewa dari orang ini. Itu karena memang orang ini sifatnya seperti itu. Gitu ya. Oke, jadi aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Aries. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.